Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmayani dari kelas Perbankan Syariah C. Baik, materi yang saya akan bawakan yaitu urgensi kebijakan moneter Islam. Fokus utama kebijakan moneter dalam Islam yakni pada pemeliharaan perputaran sumber daya ekonomi dengan hukum-hukum syariah seperti ketiadaan suku bunga dalam ekonomi, sehingga tidak ada lagi alasan bagi para pemegang dana untuk menahan uangnya di pasar keuangan. Semakin berkembang pasar keuangan akan berdampak pada peningkatan jumlah uang di pasar keuangan yang menjadikan gap antara sektor moneter dan real semakin meningkat. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya perlu ada instrumen-instrumen lain selain suku bunga dalam memecahkan masalah-masalah perekonomian. Sasaran kebijakan moneter Islam. Pelaksanaan kebijakan moneter Islam pada dasarnya harus selaras dengan pencapaian akhir dari ekonomi Islam, yaitu falah. Sasaran semi-objektivitas dari kebijakan moneter Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan manusia atau maximum human welfare. Sasaran utama kebijakan moneter yang ada dalam ekonomi Islam terdiri dari 3 bagian, yaitu tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial ekonomi, serta kemerataan distribusi pendapatan dan kelayakan, dan terakhir yaitu stabilitas nilai uang. Aplikasi instrumen moneter Islam. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam antara lain yaitu mazhab pertama istishaduna, mazhab kedua mainstream, mazhab ketiga alternatif. Sistem kebijakan moneter yang diajarkan mazhab ini adalah syuratik, proses kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor real. Materi terakhir yaitu strategi kebijakan moneter. Secara praktis, dalam manajemen moneter Islam tidak diperkenankan menggunakan suku bunga karena sebagaimana dasar dari sistem ekonomi Islam bahwa riba itu haram, sedangkan suku bunga adalah riba. Oleh karena itu, strategi moneter Islam harus menanggalkan suku bunga. Strategi moneter Islam adalah penghapusan suku bunga dan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, sehingga akan menghilangkan inisiatif orang untuk memegang uang idle sehingga mendorong orang untuk melakukan qard, meminjam harta kepada orang lain, penjualan atau muajal, dan muqadarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.